Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut cerita guys ya. Ini cerita aku lagi syuting di luar kota. Ceritanya aku syuting di daerah perbatasan antara Bandung sama Sumedang. Nah, jadi kadang-kadang gini guys, kita syuting di luar kota itu kebanyakan sih nggak ngambil satu judul doang ya seperti yang aku bilang di video sebelumnya gitu. Kadang-kadang kita ngambil 2 episode gitu kan. Ini suatu hari guys, bilangnya 1 episode ceritanya, unitnya calling gitu kan, nih syuting ya gitu. Oh boleh gitu kan, dimana? Aku kan emang seneng keluar kota ya, seneng jalan-jalan, nah istilahnya, apalagi sambil syuting, sambil cari duit dapet, pengalaman dapet, jalan-jalan dapet, otomatis ya aku kan seneng jajan ya, jadi kadang-kadang biaya honor syuting itu habis sama jajan gitu, tapi nggak masalah, yang penting kan happy ya guys. Dijemputlah di Bekasi Timur ya kan, otomatis kan yang jalur ke Bandung dari Jakarta ngelewatin Bekasi ya kan, ya udah agak slow aja nungguinnya kan, mereka kan masih pada sibuk packing di Jakarta kan. Drivernya guys perempuan, kita bawa mobil kayak ya Aris ya kalau nggak salah. Berangkatlah dari pintu timur tol Bekasi Timur. Pas mau masuk tol pada berhenti di Indomaret ya kan, pada bingung gitu, pada cekcok antara unit sama teman-teman yang lain ya, salah satunya butet kostum, anak soundman 1 bonge, ada satu lagi asisten bonge, entah siapa lupa sih, ada kalau nggak salah sih apa kita bertiga doang ya, emang bonge lupa gitu. Pas mau berangkat pada gue nanya dong, penasaran, cekcok ngapain sih gitu, lu pada ngapain sih gitu kan, cekcok berisik banget deh. Ini katanya pada nggak punya flash gitu. Hari gini nggak punya flash gitu, udah ledekin kayak gue dong, gue punya 2 gue bilang 3 bahkan. Iya, gue dulu sebelum dompet gue hilang jatuh di jalan Pondok Gede yang waktu gue jajan di Indomaret, sampai akhirnya gue lacak ke Indomaret guys, jadi dompet gue tuh jatuh, gue menyangka kalau jatuhnya tuh di Indomaret, sampai gue cek melalui CCTV di Jalan Koda waktu itu. Dan sekarang betapa dahsyatnya setelah kejadian itu, akhirnya Indomaret yang dompet gue hilang itu pun tutup guys, nggak buka lagi gitu. Entahlah itu apa karena gue mungkin dia takut emailnya jelek atau gimana, karena kan dia tahu gue wartawan, di situ juga kan tertulis di surat keterangan polisi yang hilang itu surat Ajwi ya, surat kartu jurnalis gue. Ini selintas gue ceritain masalah Indomaret itu ternyata ada di Jababeka Cikarang guys, luas banget gedungnya, ada barang-barang expired yang kayak udah membangun gitu sebagian ada. Nah intinya singkat cerita, dulu sebelum kartu gua hilang itu gua banyak guys, jadi flash itu gua flash kereta aja, dulu kereta pakai flash ya, itu ada 150.000 saldonya gitu, itu sayang banget tuh. Nah intinya gua selalu rajin lah ngisi kayak flash, ngisi kartu kereta, karena uang lagi ada ya udah gua isi-isiin gitu, kayak Popeye itu gue nggak pernah kayak nggak punya saldo tuh, nggak pernah gitu. Maaf ya, gue paling dikit aja GoPay gue isi 500.000, karena dulu masih banyak keuntungan mengisi GoPay guys. Diskon di mall itu kebanyakan 50%, jadi lumayan lah gitu. Tau lah gue udah bos ya di Gojek. Wah dulu waktu masih Pak Nadim yang punya. Singkat cerita, ya udah pakai aja nih kartu gue gitu kan, pakailah dengan tanpa ban gitu kan, berharap dibalikin lagi gitu kan. Pas pulang syuting lah gue di Sumedang gitu, agak musim hujan ya, kayak namanya syuting di daerah itu pun dengan swadaya yang agak tidak memadai juga sih, kayak nggak profesional seperti
penginapan kita nggak nginep di hotel gitu, nginep di rumah orang tuanya unit dengan makan yang ala kadarnya. Ya gue jajan terus gitu, namanya Bandung, antara Bandung Sumedang itu masuknya Bandung sih ke base camp gue pertama gitu. Ngambil adegan di situ tuh kayak yang di Trans TV, apa ya judulnya gue lupa tuh. Jadi Wanita Hebat Indonesia, Wanita Hebat Indonesia. Di situ gue main 6 scene apa 9 scene gitu. Jadi seorang kru itu tidak luput dari terjun jadi artis guys. Jadi pengalaman gue ya, syuting di Garut, ada seorang Kapolda atau istri Kapolres kali, Kapolres Ciamis ya, Banjar itu yang tempat Panembahan, penjarahan apa namanya, Prabu ya, Sang Prabu Siliwangi. Situ ada makom, ada danau, namanya Desa Panjalu ya, gue inget Panjalu. Rumahnya dulu ya gue punya sahabat namanya si bocah kecil, sekarang beranjak gede mau SMA, namanya Dwi, anaknya Pak Tatang, Pak Guru Tatang. Mamahnya aku lupa, Mama Dwi ada di FB aku gitu. Si teteh cantik yang baik hati. Dulu aku syuting di sana guys, ceritanya main si Bapak Kapolres itu biasalah kita cari-cari apa ya namanya, simpati lah ya. Di situ kita akan syuting, izin ke Kapolres, izin ke penjabat tempat lah intinya gitu. Pengen main tuh si ibu gitu. Dialog panjang, si ibu istri Kapolres, cantik sih walaupun agak ya tua ya disebut namanya Kapolres. Nggak bisa dialog, nggak bisa ekspresi nggak dapet. Udah nih lumayan ya biar cepet syuting selesai, biar cepet istirahat, biar pulang. Syuting lah gue take gitu. Gue nggak pede, gue ompong, gue malu loh. Dulu sebelum ompong sih gue sering take syuting berapa scene gitu kan. Jadi ibu-ibu tukang sayur lah, dialog sehari dikasih 400.000 itu kadang dia. Dulu gue sering main-main kepepet ya, pemain oplosan ya. Jadi kayak gitu intinya, seorang kru itu apalagi gue penyutradaraan, gue harus bisa main gitu. Alhamdulillah sekarang walaupun diputar di YouTube masih ada tuh Wanita Hebat Indonesia, judulnya apa gue lupa sih. Kita syuting di sana perjanjian 1 episode, ternyata nambah intinya nih guys di sini. Jadi kayak apa ya, ketidak terarahannya jadwal ya bagi seorang unit gitu. Pemain tidak disiapkan dengan baik, itu tidak tersusun dengan baik. Basecamp tidak terorganisir, tidak diberikan tempat yang wajar, yang layak. Kita kan kalau film biasa syuting itu serendahnya hotel bintang 4, paling rendah bintang 4 ya. Kalau MNC TV sih menurut gua lebih keren ya, dia kayak banyak ini sih, banyak channel ya. Kalau Pak Hari itu Haritano, jadi seluruh jajaran MNC TV itu kita profesional. Pasti kalau syuting di puncak aja tidur kita udah di bintang 4 gitu, bintang 4 lah ya kayak gitu. Tiba-tiba nambah 1 episode ya, gue kan bawa koper 1 ya, perjanjian 1 judul doang 3 hari, otomatis gue keteteran pakaian ya kan. Mana musim hujan, neng katanya nggak usah, kata ibunya siapa unit itu, baik-baik sih ibu cuciin aja di mesin gitu. Ada pembantu, nggak enak gue kan, nggak usah gue bilang. Kalau nggak salah sih gue saking mandirinya gue ya, gue nyuci deh kalau nggak salah itu, karena nggak ada ganti baju buat episode gitu. Sementara teman baik gue yang kru awal gitu, dia tuh balik Jakarta, gue kayak ngerasa kehilangan lah, aduh Asrada nggak ada nih, otomatis gue backup tuh, double kerja gue gitu. Gue ngekerjulin, ngasradain, nyekripin, tapi honor gue malah nggak ditambahin. Itu salah satu ketidakkonsekenan, ketidakprofesional unit. Gue kesel banget itu sama unit, salah satu unit. Bahkan saat honor pun dibagikan, tahu nggak lo, kan gue pinjem kayak pura-pura miskin lah ya, padahal seharusnya luar kota itu dari zaman dulu sampai ya harusnya sekarang masih ada, harus ada uang saku. Ini enggak guys, gue pura-pura ya, namanya gue orang lama ya, gue tahu gitu. Gue pura-pura pinjem duit gitu kayak, gue nggak punya duitnya, habis jajan gue, pinjem dulu ya, pas bulan gaji gue potong. Tahu nggak guys, kurang ajar banget ya, kesel banget gue, nggak sopan gitu caranya. Giliran amplop gue dikasih, pas mau pulang itu uangnya udah dipotong duluan gitu sama dia. Terus gue cek, gue bilang
udah dipotong nih duitnya, udah kan. Jadi kayak udah malu nggak ngasih gue tempat yang layak, makan yang layak, pemain yang layak, kru yang layak lah. Kru gue kan cabut gitu, intinya mungkin nggak cocok lah ya. Emang perjanjian satu episode tiba-tiba dia nawarin, udah gue sabarin. Jadi kayak gitu kan, ketidakkonsekuenan kru itu kadang-kadang diambil untung sama, ya mohon maaf ya, tim jajaran unit ya itu. Jadi yang korban tuh kayak kita gitu, sutradaraan. Jadi Bang Cakil sutradara, kangen banget, baik banget itu Bapak Cakil, sutradara keren. Intinya seperti itu aja deh ya, cerita sepintas gue tentang pengalaman pahit gue gitu, dengan schedule yang nggak terarah, syuting luar kota, unit yang tidak sesuai dengan, bahkan keluarganya sendiri tuh, ibunya, pamannya, ada yang disuruh main guys syuting. Jadi kita yang capek, kita kan bukan profesional ya, bukan pemain gitu kan. Kalau syuting kan lama take-nya, ekspresi nggak dapet gitu kan. Ya intinya capek deh seperti itu gitu, jangan sampai terulang lagi. Ibu nggak mau nyebutin sih unitnya, padahal mungkin dia kalau nonton YouTube gue ini dia tahu juga gimana ya. Tapi gue ada sih yang ngasih gue kenang-kenangan celana adanya si unit ini, karena gue kekurangan pakaian gitu kan, mana hujan gitu. Oh iya, gue unit make upnya gue sama Mbak Wati, halo sayang aku. Mbak Wati itu bos chief make upnya di Jodoh Wasiat Bapak, gelombang kedua Bapak. Sayang banget sama dia baik banget. Mbak Wati sayang. Nah aku tuh dikasih kayak celana Bali gitu, panjang, bagus sih. Tapi aku udah nggak pakai, kayaknya apa ya namanya, terlalu kendor gitu, dan aku nggak suka ya, kayak aku suka jeans aja gitu. Untuk santai-santai katanya enak sih, cuma kalau musim hujan sih bisa kotor. Intinya pengalaman aku di syuting luar kota yang tidak terorganisir itu seperti itu guys. Jadi kalau mau syuting, terima dulu, lihat dulu PH-nya apa, kejelasan honornya gitu, harus dilihat jadi pemainnya apa, ready atau tidak. Jadi jangan sampai menyusahkan kita pribadi gitu. Dan yang untung unitnya sendiri, kita yang kebobolan, udah gaji kita kecil, udah gak ada uang saku, gak profesional deh. Kalau unit-unit sekarang kayak dulu Virgo Putra Film keren, magang pun dikasih uang saku satu hari itu 35.000. Aku ingat waktu itu saudara aku itu pakai net Timothy Uganda. Pakai net itu sutradara Beijing ya, sutradara Cina, tapi dia baik banget sama aku, sayang banget sama aku. Ya itu salah satunya, orang lama, unit lama itu memperjuangkan kru dengan baik, walaupun sang produser itu nggak luput dari orang luar ya, asing gitu, tapi kita dibelain gitu. Padahal waktu itu China siapa, Ferry Anggriawan, Bapak teman Facebook sering chatting ya. Facebook Pak Ferry, mantan suaminya Ibu Meriam Lina, baik itu PH baik banget. Mudah-mudahan Virgo Putra Film itu jadi lebih maju, karena yang kedua Virgo Putra Film itu sama Bang Ruben Onsu tuh, Bang Ruben Onsu ngambil alih PH itu. Jadi gitu aja nih dari aku. Jadi kayak hati-hati aja menerima job ya, seperti pengalaman sebelumnya aku kayak mau kontrak, bahaya guys ya. Sekarang harus teliti biar kita tidak dilecehkan sama PH sama unit-unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur.